Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida dengan NIM 19010501061 Vokal G 19 Ekonomi Syariah, dengan makalah yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia. Yang pertama, A. Pengertian fidusia. Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata fidus yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur pemberi kuasa dan kreditur penerima kuasa merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Peranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu fidusia cum creditur dan fidusia cum amico. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut vacuum fiducia, yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in your cashflow. Yang B. Benda jaminan fidusia. Benda-benda sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan pasal 1 UU JF adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Yang C. Latar belakang perjanjian jaminan fidusia. Lembaga fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam keputusan HGH tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara BPM melawan Diknat, yang mengatakan bahwa titel XX buku 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang mengatur tentang gadai, akan tetapi tidak menghalang-halangi para pihak untuk mengadakan perjanjian yang lain daripada perjanjian gadai, bila mana perjanjian gadai tidak cocok untuk mengatur hubungan hukum antara mereka. Perjanjian fidusia dianggap bersifat memberikan jaminan dan tidak dimaksudkan sebagai perjanjian gadai. Selanjutnya yang D. Ruang lingkup dan objek perjanjian jaminan fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, di mana hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini menurut ketentuan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak hapus dengan pilotnya pemberi jaminan fidusia tersebut. Lebih lanjut, dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau ekserol dari suatu perjanjian pokok. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengaturan jaminan fidusia juga mengenai objek yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia, dalam arti bahwa di luar jaminan-jaminan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dapat dibebankan dengan fidusia. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa objek jaminan fidusia adalah yang pertama, benda bergerak, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua, benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Ketentuan pasal 3 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap yang pertama, hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Yang kedua, hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 atau lebih. Yang ketiga, hipotek atas pesawat terbang, dan yang keempat, gadai. Selanjutnya yang E. Perlindungan hukum kreditur. Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu
yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan di sini bahwa pendaftaran meliputi baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya. Maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia yang dalam pasal 13 ayat 2 B dicatat dalam buku daftar kantor pendaftaran fidusia dan mengikat pihak ketiga. Deskripsi di atas terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, sama-sama diberikan perlindungan hukum. Bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan dan prestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan dengan UUJF adalah diberikannya hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas droit de suite atas benda jaminan. Bagi pihak ketiga, asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF dapat dilihat pada pasal 20 UUJF, yaitu fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas droit de suite kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam pasal 23 ayat 2, yaitu pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerima fidusia. Sanksi terhadap ketentuan di atas yaitu pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UUJF yang berbunyi setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia. Penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UUJF, yaitu penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.